Pagi-pagi sekali saat matahari belum sepenuhnya menyinari, angin dingin pun masih membelit tengkukku yang terasa menggelitik dan membuat tubuh ini bergidik. Aku mengibas-ngibaskan pakaian setelah memerasnya tadi dan menjemurnya, mumpung matahari belum bersinar terik. Rutinitas pagi sebelum membuat sarapan orang serumah. Sayup-sayup ku dengar derap langkah kaki mendekat ke arah rumah. Aku yang saat itu berada di belakang bergegas mengitari rumah dan melihat seseorang sedang berdiri dan bersiap untuk mengetuk pintu rumahku. "Ada apa, Pak?" tanyaku pada seseorang laki-laki yang saat itu terlihat bingung. Laki-laki yang aku taksir berumur 40-an langsung mendekat dan berbicara kepadaku. "Apa ada Mbah Sumini, Bu? Pagi ini kami dikejutkan dengan berita tentang sanak saudara kami yang meninggal tiba-tiba. Apakah bisa kiranya Mbah Sumini memandikan jenazah hari ini?" Aku terdiam sejenak. Bukan aku tak mengizinkan ibu mertuaku untuk pergi memandikan jenazah seperti yang biasa ia lakukan. Tapi ibu mertuaku usianya sudah sangat renta. Aku takut ia terjatuh atau malah pingsan karena kecapean. "Maaf, Pak, ibu saya..." "Siapa, Nduk?" Tiba-tiba terdengar suara ibu mertuaku dari dalam. Wajahnya sudah mulai dihinggapi keriput melongok saat pintu terbuka. Lelaki yang tadi berada di hadapanku langsung memutar tubuh dan mendekati ibu mertuaku. "Mbah Sumini, tolong Mbah, adik kandungku meninggal kemarin dan anehnya pihak rumah sakit baru memberitahu tadi. Saat aku bertanya pada suaminya, ia hanya diam seribu bahasa." "Tidak ada yang bisa memandikannya, Mbah, selain Mbah." Laki-laki itu menunduk dan menghela nafas dalam. "Biasanya kalau dia sudah berada di rumah sakit, pihak rumah sakit yang memandikan, kita tinggal memakamkannya saja." Ibu mertuaku menjelaskan. "Benar, Mbah, tapi ini permintaan suaminya. Dia ingin memandikan sendiri istrinya di rumah, tentu saja dengan pertolongan Mbah dan juga ibu-ibu yang lain." Aku terdiam dan memandangi sosok ibu mertuaku yang sudah tua itu. Umurnya sudah 70 tahunan, tubuhnya kurus dan ringkih, sedikit-sedikit mengeluh sakit perut karena mah. Jujur, aku tak tega jika orang tuaku itu harus berjibaku dengan air dan lelah. Yang aku khawatirkan, jika malam dia pasti susah tidur karena perutnya kembung dan juga sakit. Kulihat ada keraguan di wajah tua ibuku. Ia lalu memandang ke arahku dan melambaikan tangannya, menyuruhku untuk mendekat kepadanya. Aku mengangguk pelan dan menuruti perintahnya untuk mendekat dan tegak di sampingnya. "Ada apa, Bu?" Ibu manggil Nunung. Wanita itu mengangguk dan menatapku dengan dalam. "Nung, kamu mau ikut ibu mandiin mayat nggak? Aku sudah tua, nggak kuat mandiin mayat sendirian." Mataku seketika mendelik mendengar ucapan ibu. "Aku mandiin mayat?" Aku menggeleng cepat. Pengalaman tentang praktek memandikan mayat tempo hari saja sudah membuatku membayangkan yang tidak-tidak. Itu kalau juga tidak terpaksa dengan Mas Tono, suamiku, aku pasti tidak akan mau. "Gak mau ah, Bu, Nunung takut," tolakku halus. "Kenapa takut sih, Nduk? Gak akan apa-apa. Orang mayat gak mungkin hidup lagi." Wajah mertuaku terlihat muram saat aku menolak permintaannya. "Nduk, mandiin mayat itu hukumnya fardu kifayah. Wajib bagi umat muslim untuk melakukannya. Apabila kewajiban itu telah dilakukan oleh sebagian orang, maka akan gugurlah dosa bagi orang lain yang berada pada suatu tempat itu. Kamu mau ya, Nduk? Gara-gara kita menolak memandikan jenazah, seluruh kampung akan menanggung dosa dan mendapatkan azab dari Allah." Aku tertegun dengan ucapan mertuaku itu. Wajah tua dan tubuh renta itu membuat hatiku terenyuh dan seakan tersadar oleh ucapannya. "Belajar, Nduk. Nanti kalau ibu sudah tidak ada, kamu yang menggantikan posisi ibu. Pahalanya besar, Nduk. Tapi Bu, nanti ajak juga Mbak Lastri. Kalian berdua akan ibu ajarkan bagaimana memandikan mayat dengan baik. Walaupun kamu menantu, ibu menaruh harapan besar kepadamu dan juga Mbak Lastri." Kulihat matanya penuh harap. Aku rasanya segan untuk menolak. Rasa takut pun seketika hilang begitu saja.
Baiklah Bu, Nunung panggil Mbak Lastri dulu ya, ujarku meski dengan sedikit terpaksa. Alhamdulillah, kalau begitu ibu mau siap-siap dulu ya. Mas, panjenengan nunggu sebentar ya, saya masuk dulu, ganti baju dan siap-siap, ujar ibu mertua. Nggih Mbah. Aku pun meninggalkan laki-laki itu yang saat itu duduk di teras rumah dan bergegas ke arah belakang rumah di mana rumah Mbak Lastri, kakak suamiku itu berada. Aku mengetuk pintu samping rumah Mbak Lastri yang tertutup. Tidak lama kemudian terdengar suara kaki mendekat dan pintu pun terbuka dengan perlahan. Ada apa, Nung? Wajah Mbak Lastri kelihatan bingung. Ia melongok ke arah belakang tubuhku seperti mencari sesuatu. Apa ada sesuatu dengan ibu, Nung? Ibu gak jatuh kan? Aku dengan cepat menggeleng karena melihat wajah Mbak Lastri yang khawatir. Enggak Mbak, ibu nyuruh kita ikut ibu untuk memandikan jenazah. Apa Mbak mau? Bukannya Mbak sudah sering ikut ibu ya? Ia terlihat menautkan kedua alisnya. Kamu juga diajak ibu? Apa kamu mau? Aku terdiam sejenak. Jujur sebenarnya aku ragu. Memandikan mayat bukan hal mudah bagiku. Namun akhirnya aku mengangguk pelan. Aku tak ingin mengecewakan mertua yang telah baik kepadaku selama ini. Apa salahnya mencoba? Iya Mbak, Nunung mau ikut, jawabku singkat. Kulihat ada yang aneh di tatapan matanya, tapi akhirnya Mbak Lastri mengangguk. Kamu siap-siap Gi? Mbak juga mau siap-siap, nanti kita pergi baringan ya. Iya Mbak, Nunung tunggu nanti di teras ya Mbak. Aku pun langsung memutar tubuh dan berjalan dengan cepat menuju rumah. Kulihat ibu mertuaku sudah duduk manis di teras rumah sembari menyeruput teh manis yang bersanding dengan ketela goreng di sampingnya. Laki-laki tadi di mana Bu? Kok udah gak ada? Tanyaku bingung saat mataku mencari-cari keberadaan laki-laki tadi. Sudah pulang Dok. Ibu bilang nanti kita barengan ke rumahnya. Gak jauh kok. Ibu takut dia nunggu lama. Ibu mau sarapan dulu, terang ibu. Oh, ibu tahu rumahnya? Tahu Dok. Udah sini, sarapan dulu. Suamimu juga sudah siap-siap mau ke kantor. Nanti ibu diantar Tono. Kamu boncengan sama Lastri ya. Njeh Bu, kalau begitu Nunung siap-siap dulu ya. Ibu mengulas senyum dan mengangguk. Aku membalas senyumannya dan langsung masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, aku bertemu dengan Mas Tono. Laki-laki itu terlihat mengelap tangannya yang basah. Mas, sudah mandi? Tanyaku. Suamiku itu menoleh dan mengangguk. Sudah Dek, ini Mas baru selesai jemur pakaian kita di belakang. Tadi kata ibu, kamu mau diajak ibu mandiin jenazah ya? Mas senang dengarnya. Mas Tono mengelus kepalaku dengan sayang. Makasih ya Mas, sudah bantuin jemurin pakaian. Ucapku terharu melihat perhatiannya. Iya, siap-siap Gi. Nanti kita barengan ke tempat almarhumah. Kamu boncengan sama Mbak Lastri. Nanti pulangnya bolak-balik anterin ibu dan Mbak. Kamu gak napa-napa kan? Tanya Mas Tono hati-hati. Aku tahu pikirannya. Ia tak ingin menyusahkanku. Gak apa-apa kok Mas. Jangan khawatir. Mas kerja yang baik-baik aja. Urusan ibu sama Mbak Lastri itu urusanku. Doain aja istrimu ini bisa kuat dan berani untuk menghadapi si mayat nanti. Jawabku dengan suara sedikit bergetar. Tak bisa kupungkiri, rasa takut itu masih mengendap di dadaku. Ya sudah, kasihan ibu menunggu. Mas juga mau manasin motor dulu ya. Aku menurut dan segera masuk ke dalam kamar untuk bersiap-siap. Baju hitam polos dan celana panjang berwarna senada beserta jilbab segi 4 berwarna putih kukenakan dengan tergesa. Takut Mas Tono dan ibu menunggu lama. Begitu selesai, aku langsung beranjak keluar, di mana Mas Tono, ibu dan juga Mbak Lastri sudah menunggu. Dengan meneguk segelas teh punya Mas Tono, aku begitu saja menjumput ketela goreng dan mengunyahnya dengan tergesa, lalu melangkah menuju motor yang sudah terparkir di halaman rumah. Pelan-pelan saja Dok, gak usah gerusa-gerusu, sungut ibu saat aku terlihat begitu tergesa-gesa. Enjeh Bu, maafin Nunung, Nunung cuma takut terlambat, sahutku. Ya wes, bonceng Mbak Yumu ya, hati-hati, pelan-pelan saja. Ibu kembali mewanti-wanti. Enjeh Bu, jawabku sembari naik ke atas motor, disusun Mbak Lastri di belakangku. Wes, kita berangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim, ujar Mas Tono. Tak lama terdengar deru motor Supranya dan kendaraan roda 2 itu mulai bergerak
disusul oleh motorku di belakangnya. Perjalanan menuju rumah almarhumah cukup sulit. Jalan yang dilewati adalah jalan tanah. Maklum, masih daerah perkampungan. Di kiri dan kanan jalan pepohonan masih banyak dan rumah jarang-jarang. Rumah didominasi rumah papan dan atap seng. Tapi tak terkira juga rumah berbahan beton dan atap multi-roof. Aku sempat kesulitan saat jalan mendaki. Tubuh Mbak Lastri yang gemuk dan berbobot 70 kg lebih itu membuat motorku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Apalagi jalanan tanah diselingi batu-batu kerikil terasa licin karena jalan yang habis diguyur hujan. Beruntung masih menguasai medan meski jalannya tersendat-sendat. Motor akhirnya bisa berjalan lancar saat jalan datar meski jalanan licin dan becek. Kakiku sesekali turun ke jalan, takut tiba-tiba oleng dan masuk ke parit yang teraliri air yang cukup deras. "Nggak kenapa-napa, Tonung. Mbak jalan saja, itu rumahnya udah dekat." "Nggak usah Mbak, nggak kenapa-napa kok," sautku dengan mata masih berkonsentrasi di jalan. Benar kata Mbak Lastri, rumah yang akan kami mandikan mayatnya itu terlihat ramai. Motor Mas Tono pun menepi dan setelah menurunkan ibu, Mas Tono salim. Aku yang baru saja memarkirkan motor lantas mendekat ke arah suamiku dan mencium punggung tangannya. "Mas berangkat ya dek, kamu baik-baik. Kalau sulit nanti bawa ibu, minta tolong sama yang punya rumah aja untuk nganterin ibu," pesan Mas Tono sebelum ia kembali menstarter motornya dan pamit. Aku hanya mengiyakan ucapannya tanpa membantah. Setelah Mas Tono pergi, aku menggamit tangan ibu, memastikan jika orang tua itu aman saat kami melangkah beriringan masuk ke dalam pekarangan rumah. Tuan rumah menyambut kami dengan sangat baik, tapi anehnya orang-orang itu hanya menunggu di luar dan tidak terdengar bunyi orang-orang melantunkan Yasin di dalam rumah. "Mayitnya belum datang, Mbah. Tunggu di dalam saja." Tiba-tiba si tuan rumah berbicara. Kami hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah semua peralatan sudah tersedia. Kain kafan dan juga bunga-bunga sudah diletakkan dengan sangat rapi beserta kasur dan bantal. Baru saja kami meletakkan bokong di lantai rumah itu, terdengar sirena ambulan memekakkan telinga. Sontak orang-orang yang sedang duduk tenang berdiri dan melihat ke arah luar. Suara tangisan pun tak terbendung dari dalam saat orang-orang berpakaian putih keluar dari dalam mobil ambulan dan mengangkat mayat dengan tandu. Aku masih terus memegangi ibu. Ibu lalu dibawa ke arah belakang dengan si tuan rumah beserta aku dan juga Mbak Lastri. Ternyata kami dibawa ke tempat pemandian mayat, di mana bilik bambu yang menjadi alas. Sembari menunggu mayat masuk, aku memperhatikan cara orang-orang itu membuat tempat pemandian yang seadanya, hanya dari beberapa kain panjang yang disatukan. Aroma jeruk purut pun sangat menyengat, membuatku sedikit menahan gemuruh di dada ini. Ya, aroma jeruk purut identik dengan bau mayat, menurutku. Bunyi gemerusuk di luar membuatku mengerutkan kening. Ada apa sebenarnya di luar? Kenapa mayat lama sekali masuk? Padahal jaraknya hanya beberapa langkah saja. "Minggir, minggir. Lestari akan segera dimandikan." Jantungku rasanya akan terlontar keluar saat seseorang menyibak kain panjang dan mereka segera meletakkan mayat yang baru saja datang. Kain dengan cepat ditutup kembali ketika mayat diletakkan di atas bilik dan seorang laki-laki berwajah kuyu masuk dengan tatapan yang sulit diartikan ke arah mayit. Mataku seketika mendelik saat kain penutup mayat dibuka. Dengan jelas mataku melihat jasad yang terbujur kaku dengan posisi yang sangat mengerikan menurutku. Astagfirullahaladzim, gumamku lirih nyaris tak terdengar. Mayat itu menutup mata, tapi mulutnya menganga, seperti sangat kesakitan. Tangannya terlentang dan kakinya mengangkang, nyaris seperti kodok. Yang lebih membuat hatiku pilu, area kewanitaannya terdapat noda darah kering dan bekas jahitan. Apakah wanita ini meninggal karena melahirkan? Tapi kenapa posisinya begitu menakutkan? Baik, kita mulai prosesi pemandikan jenazah ya. Kamu suaminya? Tanya ibu kepada laki-laki satu-satunya di antara kami. Laki-laki itu mengangguk pelan. Tampak sekali wajahnya capek dan seperti menyimpan kekecewaan yang teramat dalam. Sini, kamu bantu mandiin. Ibu yang awali, nanti kamu ikuti, ucap ibu kepadanya. Laki-laki itu pun mendekat.
Apapun kesalahan istrimu, maafkanlah, ikhlaskan, dan jangan pernah ada dendam. Kasihan istrimu, biar dia tenang, ucap ibuku seraya mengelus bahunya. Tak disangka laki-laki itu menangis. Sekuat tenaga tak bersuara hingga terdengar urat nadinya mencuat kebiruan di antara keningnya. Sudah, yang sabar, jangan lama-lama, kasihan istrimu. Aku hanya terdiam membisu, begitu juga dengan Mbak Lastri saat ibu terlihat menenangkan laki-laki itu. Dua wanita yang lain terlihat juga terisak, mungkin itu saudaranya. Setelah beberapa saat, laki-laki itu mengusap air matanya dengan punggung tangannya, dan ia meminta segera melanjutkan memandikan jenazah istrinya. Ibu mengangguk dan menyuruh kami mengatur posisi. Aku sengaja berada di samping ibu, takut ibu kenapa-napa. Ibu kemudian meraih sarung tangan dan memakainya. Ia menengadahkan tangan dan membaca niat memandikan jenazah. Mbak, tolong ganti kainnya dengan kain basahan itu, suruh ibu kepada salah satu wanita yang berdiri di seberang ibu. Ibu lalu mengganti kain yang sempat tersibak dengan kain basahan baru dan menutupi tubuh si mayit. Proses awal dimulai. Ibu mendekat dan merogoh mulut si mayit dan menggosok giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangannya, dan kaki serta rambutnya. Setelah selesai proses itu, ia memanggil suami si mayit dan menyuruhnya menekan-nekan perut guna mengeluarkan kotoran. Awalnya proses itu berjalan lancar, tapi ketika suami wanita itu menekan perutnya dengan pelan dan perlahan seperti arahan ibu, aroma yang sangat busuk menguar hingga membuatku mual. Bukan cuma aku, tapi yang lainnya pun sontak menutup hidung. Hanya ibu yang kulihat sangat tenang dan seperti tak terganggu. Mbah, laki-laki itu menoleh ke arah ibu seperti putus asa. Gak apa-apa, lanjutkan saja, Le. Mengikuti perintah ibu, laki-laki itu kembali menekan perut istrinya dengan pelan. Seketika, mata semua orang yang berada di tempat itu membelalak saat melihat darah menetes dari dubur mayat. Mbah, itu... Dua orang wanita itu serentak menunjuk ke arah tanah yang memerah saat suami si mayit menekan perut Lestari. Seketika mataku langsung melesat ke arah Mbak Lastri yang langsung meletakkan jari telunjuknya di antara dua bibirnya, memberikan kode untuk kedua orang itu diam. Aku sebenarnya tidak mengerti apa maksud Mbak Lastri menyuruh mereka diam. Bukankah itu memang kenyataan? Heran kan, mayat sudah bermalam di rumah sakit tapi masih mengeluarkan darah. Lagi-lagi ibu tidak banyak bicara. Ia menyuruh laki-laki itu menghentikan tekanan pada perut almarhumah istrinya. Sementara ibu terlihat mendekati kepala wanita itu dan menunduk berbisik di telinganya. Entah apa yang ibu bisikkan, aku tak mendengarnya. Padahal aku berada di sebelah ibu. Tak lama ibu terlihat mengambil kapas dan mengitari bilik pemandian jenazah. Ia seperti mengelap darah dengan kapas yang dari jarak sekitar 1 meter saja. Baunya sudah luar biasa, membuat mual. Bau bangkai bercampur anjir darah, sungguh tidak mengenakkan. Aroma jeruk purut yang awalnya menyengat kalah dengan bau bangkai. Mbak Lastri, bau masker nggak sih? Baunya bikin mual, Mbak. Seloroku begitu melihat ibu sedang membersihkan dubur mayit. Shh, jangan banyak bicara, Nung. Ikuti proses saja. Mbak nggak bawa masker. Tapi bau, Mbak. Keluhku sambil mengibas-ngibas hidung untuk menyingkirkan bau yang kian menusuk. Nunung, diam. Aku terjingkat saat suara ibu tiba-tiba meninggi. Saat menatap ke arahnya, mata ibu menyorot marah ke arahku. Aku pun langsung terdiam. Dadaku berdesir. Selama ini, ibu tidak pernah sekalipun membentakku ataupun berkata kasar kepadaku. Mengapa saat ini ibu begitu marah? Memangnya apa salahku? Semua mata langsung memandang ke arahku. Di saat itulah aku merasakan seperti hembusan angin yang begitu kencang menyentuh jilbab putih yang kupakai. Bulu kuduku seketika berdiri. Aku pun langsung menunduk, tak berani melihat ke arah ibu yang kembali melakukan kegiatannya. Tubuh ibu kembali tegak setelah sekian lama ia menunduk dan membersihkan dubur si mayit. Coba tekan lagi, Le. Mudah-mudahan kotorannya bisa keluar. Sepertinya menyangkut. Tadi waktu ibu raba-raba terasa keras. Perintah ibu kepada laki-laki bermata bulat itu.
Takut-takut aku melihat ke arah ibu dan juga laki-laki itu. Ibu kembali melesatkan pandangan ke arahku dan menunjukkan jari telunjuknya di antara kedua bibirnya, sama seperti apa yang Mbak Lastri lakukan tadi. "Shh, kamu jangan berisik, Nung." Aku mengangguk takut-takut. Gara-gara mulutku ini, ibu jadi marah. Rutukku pada diri sendiri. Laki-laki itu mendekat ke arah perut mayit yang saat itu tubuhnya ditutupi oleh kain basah. Ia kembali menekannya, meski ragu-ragu. Tangan laki-laki itu ditepuk pelan oleh ibu. "Yang benar, jangan takut, tidak apa-apa." "Ngapunten, Mbah, kalau keluar darah lagi bagaimana?" tanya laki-laki itu dengan raut wajah yang begitu ketakutan. "Tidak apa-apa, yang penting kotornya keluar." Kulihat laki-laki itu menatap dalam perut istrinya. Ia lalu menarik nafas dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Kali ini ia kembali menekan perut istrinya. Hal yang membuat kami semua yang melihatnya begitu deg-degan dan takut jika darah kembali keluar dari dubur si mayit. Sungguh seperti dugaan kami sebelumnya. Bukannya kotoran yang keluar, melainkan darah kental kehitaman yang keluar. Aromanya semakin tidak sedap. Aku tidak berani komentar apapun dan hanya menatap ngeri apa yang terjadi saat ini di depan mataku sendiri. Ibu lalu menyuruh Mbak Lastri untuk menyiramkan air dari bagian kepala hingga kaki. Sembari laki-laki itu terus menekan perut si mayit hingga akhirnya kotoran berwarna hitam pekat keluar dari duburnya. Tiba-tiba, ibu menyuruh laki-laki itu berbisik di telinga almarhumah istrinya. Karena darah terus-menerus menetes dari kemaluan dan duburnya, sehingga menyulitkan proses pemandian. Laki-laki itu menurut. Ia mendekat ke telinga istrinya dan berbisik. Sementara ibu dan juga Mbak Lastri terus membersihkan tubuh si mayit dengan begitu telaten. Ibu kemudian membasuh tubuh wanita itu mulai dari perut, lambung sebelah kanan, kemudian lambung sebelah kiri, lalu ke punggung. Aku memperhatikan setiap gerakan tangan ibu yang begitu luwes dan terlihat begitu tenang. Ajaibnya, saat laki-laki itu selesai membisikkan kata di telinga almarhumah istrinya, darah itu tidak menetes lagi. Sontak membuat kami yang berada di situ berucap syukur. Ibu kembali menyiramkan air merata ke seluruh badan, kemudian memakai sabun mandi, menggosoknya dengan pelan dan hati-hati. Setelah itu, ia kembali menyiramkan lagi dengan air suci sampai bersih. Ia pun mencuci rambut mayit dan sela-sela jari tangan serta kaki hingga bersih, meratakan air ke seluruh badan mayit sebanyak 3 kali. Setelah selesai memandikan, kulihat ibu memwudukan mayit dan membaca doa. "Alhamdulillah, proses pemandian jenazah sudah kita lakukan." Ibu menutup doa dengan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. "Alhamdulillah," seru kami bebarengan. "Tapi Mbah, bagaimana dengan tangan dan kaki Lestari yang masih kaku seperti ini, Mbah? Bukannya sulit nanti kalau akan dikafankan?" tanya laki-laki itu dengan raut wajah gusar. "Kehidupan manusia baik dan buruk adalah akibat dari perbuatan manusia itu sendiri." Kami semua tertegun dengan ucapan ibu. Meski aku tidak begitu mengerti apa yang ibu ucapkan, tapi dari bait ucapan ibu, aku bisa menangkap jika ibu sedang berkeluh tentang kehidupan si mayit yang saat ini ia mandikan. Meski sudah bersih, tapi tetap saja mulut, kaki dan tangannya tidak bisa digerakkan. "Lestari terpaksa disuntik mati karena tertangkap razia Ramadan di Hotel Melati. Ia sedang melakukan zina. Naasnya, Lestari dan laki-laki biadab itu gancet hingga dokter harus memilih salah satu. Lestari yang meminta dirinya untuk disuntik mati." Dengan suara bergetar, tiba-tiba saja suami si mayit bercerita tanpa diminta. Terang saja, ucapan itu membuat kami semua yang berada di tempat itu melongo dan suasana mendadak hening seketika. Ibu tanpa berucap sepatah kata pun mengangkat tangan tinggi-tinggi dan bersuara lirih. Komat kamit tanpa suara, entah apa yang ibu ucapkan, sampai ia mengusap kedua tangan di wajah. Ibu lalu mendekat ke arah laki-laki itu dan berkata, "Apa yang sudah istrimu lakukan semasa hidup, ikhlaskan, biar istrimu tenang." "Nggih, Mbah." Laki-laki itu mengangguk pelan. Setelah berbicara, ibu lalu menekan mulut mayit yang menganga, dan berkat kebaikan Gusti Allah,
mulut itu pun mengatup. Begitupun tangan dan kaki yang semula menegang perlahan lemas. Tangan pun bisa dilipat di bawah dada dan kaki kembali lurus. Alhamdulillah, ucap kami serentak. Suami mayit lalu meminta tolong pada saudaranya yang lain setelah ibu mengganti kain basahan dengan kain panjang untuk menutupi seluruh tubuh mayit yang kudengar bernama Lestari. Sejujurnya, aku kasihan saat mayit itu diangkat perlahan dan dibawa masuk ke rumah duka. Wajahnya termasuk cantik, tubuhnya bohai, kulitnya putih bersih. Tapi tetap saja aku menyesali perbuatannya yang selingkuh dan na'udzubillah berzina dengan laki-laki lain. Namun aku juga terharu melihat ketegaran suaminya yang tidak sedikit pun mengucapkan makian pada istrinya. Ia benar-benar lelaki yang soleh. Terlihat dari sabarnya ia menghadapi kesalahan besar istrinya. Kejadian ini membuka mataku. Alhamdulillah, aku merasa beruntung punya suami seperti Mas Tono, dan aku berjanji tidak akan mengkhianatinya. Ngeri melihat azab di depan mata seperti ini. Gancet. Pantaslah jika daerah kewanitaan Lestari berbau dan mengeluarkan darah kental dan menghitam. Entah bagaimana para pekerja medis itu mengeluarkan benda tumpul milik lawan mainnya. Apakah laki-laki itu akhirnya selamat atau malah mati menyusulnya? Lantas, jika meninggal dalam keadaan zina, apakah bisa masuk surga? Tentu tidak. Sudah pasti nerakalah tempatnya kembali. Benar-benar wanita yang merugi, kufur nikmat. Aku menggerutu dalam hati seiring langkah kaki memasuki rumah beton yang cukup lebar ini. Jika dilihat sekilas, rumah dan perabotan termasuk kalangan menengah. Punya suami soleh dan baik, kehidupan pun tergolong layak dan mapan. Lalu, apa kurangnya? Mengapa masih ingin berselingkuh? Aku geleng-geleng kepala. Mungkin orang-orang menatapku heran, tapi aku lebih heran dengan si empunya rumah. Wanita seperti apakah sebenarnya dia ini? Saat mayit itu diletakkan, kain kafan sudah siap terbentang. Aku yang baru saja masuk, melihat ibu sudah duduk bersimpuh bersama wanita-wanita lain yang sejak tadi sepertinya sudah menunggu. Aku yang belum begitu hafal hanya memperhatikan dan duduk tak jauh dari ibu, sedangkan mataku terus berkelana menyusuri sekitar rumah. Mayit wanita itu ditangisi orang-orang yang ada dalam rumah. Ada yang hanya terisak dan menutup wajah, tapi ada juga yang berderai. Mataku akhirnya terpaku pada dua orang bocah yang duduk di sudut ruangan. Mereka tak henti menangis dan menyebut mama sembari saling berpelukan. Seorang wanita muda tak henti menenangkan keduanya, sedangkan laki-laki tadi tak tampak keberadaannya. Sungguh nelangsa. Anak-anak yang tak bersalah harus kehilangan sosok sang mama hanya karena nafsu sesaat. Apakah saat selingkuh dan membuat nista wajah lucu anak-anak ini tidak terbayang ya? Tanganku terangkat dan menyentuh dada. Ada setangkup duka di hatiku memandang wajah polos yang kini berderai air mata, basah dan putus asa. Sosok yang amat mereka cintai, sayangi segenap jiwa, kini telah pergi, membawa luka abadi yang pasti sulit diobati. Sedangkan ibu sedang berkonsentrasi bersama Mbak Lastri, aku malah asik menatap dua bocah itu dengan batin yang memaki ibunya. Dasar wanita PA, bisa-bisanya selingkuh, gak mikir anak apa? Entah apa yang aku pikirkan setelahnya. Tiba-tiba terlintas ingin menatap jendela yang tidak jauh dari keberadaan dua bocah tersebut. Jendela bertirai transparan itu menampilkan siluet wajah yang tidak samar, seperti wajah seorang perempuan dengan mata menyorot ke arahku. Meski tampak tak jelas, entah kenapa batinku berbicara jika wanita yang wajahnya terpampang di jendela itu sedang menatapku marah. Tiba-tiba mataku terasa gatal, seperti ada sesuatu yang meliuk-liuk di dalamnya. Spontan aku langsung menguceknya, dan ketika mata ini kembali terbuka, wajah di jendela itu sudah sirna. Aku hanya menatap heran. Siapa sih wanita tadi? Kok sepertinya pernah lihat, tapi lupa di mana. Begitu aku mengalihkan pandanganku ke arah mayit, aku sempat tersentak dan jantungku bergemuruh kencang. Wanita itu sudah selesai dikafani. Kain putih bersih sudah menutupi tubuhnya yang tadi dimandikan dengan banyak drama. Setelah selesai, dua bocah tadi dipersilahkan mencium ibunya. Begitupun laki-laki tadi yang akhirnya berada dalam rumah. Aku menatap iba. Wajah kuyu itu menatap sendu. Entah apa yang kini berkecamuk dalam dirinya. Mungkin kesal, benci, jijik,
atau malah sedih menatap istri tercinta terbujur kaku di depan mata. Ia hanya menatap, tapi terlihat enggan untuk mendekat. Sepertinya kekecewaan sangat mendalam. Iya, aku paham siapa yang tidak kecewa jika pasangannya selingkuh. Hingga akhirnya mayit itu dimasukkan ke dalam keranda. Laki-laki itu pun tidak sedikit pun bersuara. Namun, siapapun yang melihat pasti tahu laki-laki itu sangat lemah. Terbukti saat ia berdiri, tubuhnya sedikit terhuyung. Untunglah ada laki-laki yang tadi datang ke rumah dengan sigap meraih tubuhnya. Ialah yang akhirnya memampah tubuh pria malang itu untuk mengikuti keranda mayat yang sudah lebih dulu berdiri. "Bu, apa kita ikut ke kuburan, Bu?" tanyaku pada ibu yang saat itu bersusah payah berdiri. Aku membantunya. Maklum, umurnya sudah tua, hingga untuk bergerak pun susah. "Ikut," jawab ibu singkat. Aku sedikit kecewa, soalnya belum masak, ingin segera pulang. Bukankah tugas ibu sudah selesai? Namun akhirnya aku tak kuasa menolak. Daripada ditatap sinis seperti tadi, lebih baik aku turuti maunya ibu. Aku, Mbak Lastri dan ibu pun mengikuti rombongan pengantar jenazah di posisi paling belakang. Jalanan becek lagi-lagi harus kami hadapi. Sandal swallow yang aku pakai hampir saja membuatku terpleset saking licinnya jalan tanah berair yang harus kami lewati. Keranda yang membawa mayit beberapa kali terhenti dan bergoyang-goyang hingga beberapa kali mayit nyaris keluar hingga menunjukkan bagian yang terikat. Aku bergidik. Seram juga melihat pocong versi nyata. Biasanya aku hanya melihat di film-film saja. Beruntung area pemakaman tidak begitu jauh, hanya sekitar 100 langkah dari rumah. Dan saat berbelok, area pemakaman terpampang di depan mata. Kejanggalan-kejanggalan kembali menyulitkan proses pemakaman. Mulai dari liang lahat yang tiba-tiba keluar air berwarna hitam seperti air comberan dan berbau bangkai saat mayit akan diletakkan, hingga ular-ular kecil yang tiba-tiba saja muncul dari balik tanah yang membuat para pelayat lari kocar-kacir. Beruntung berkat ketelatenan Pak Ustadz dan orang-orang baik lainnya, jenazah itu pun dapat dimakamkan dengan layak. Aku lega, sungguh lega. Akhirnya tugas negara ibu selesai dan kami bisa segera pulang. Saat kami akan menuju motor sembari menuntun ibu, ku dengar derap langkah kaki seperti mengikuti kami dari belakang. "Bu, siapa yang mengikuti kita?" tanyaku pada ibu. Ibu hanya menggeleng. "Gak tahu, ibu gak dengar." Alisku menaut. Masa ibu gak dengar? Suara itu teramat jelas. Apa ibu sudah mulai tuli karena usia? Aku menghentikan langkah tiba-tiba dan menoleh ke arah belakang. Benar kata ibu, tidak ada siapapun. Apa aku yang bermimpi? Aku kembali melanjutkan langkah dan saat itu terdengar suara memanggil. "Nung, Nunung." Seketika aku kembali menoleh ke belakang dan hal aneh kembali aku rasakan. Tidak ada siapapun di balik tubuhku. Tiba-tiba ku rasakan tepukan pelan di bahuku. Aku seketika terjingkat dengan dada yang bergemuruh. Refleks aku menoleh dan mendapati mertuaku menatapku heran. Begitu juga Mbak Lastri. "Ada apa, Tondo? Ayo balik. Jauh ini. Nanti hujan lagi. Jalan licin. Bisa jatuh ibu dengan mbakmu." Aku mengangguk dan kembali melangkah beriringan dengan Mbak Lastri dan juga ibu. "Kamu pulang sama ibu aja, Nung. Mbak mau ada perlu juga. Kebetulan rumah teman Mbak di dekat sini. Mbak mau mampir," tutur Mbak Lastri saat kami sudah sampai di depan motor. "Las, jauh banget. Sudahlah, pulang sama Nunung aja." Setelah ibu dengan raut wajah khawatir, aku pun mengiyakan ucapan ibu. Entah kenapa, sejak pulang dari kuburan, perasaanku tidak enak, ingin cepat-cepat sampai rumah. "Gak apa-apa, Bu, sekalian olahraga," kilah Mbak Lastri diiringi tawa saat aku sudah naik ke atas motor dan Mbak Lastri membantu ibu naik di boncengan belakang. "Ya sudah, jangan lama-lama, kasihan anakmu," protes ibu saat motor sudah menderu dan bersiap melaju. "Enjeh, Bu," saut Mbak Lastri. "Ya wes Mbak, Nunung duluan ya, udah lapar," ucapku sebelum siap tancap gas karena perutku sedari tadi keroncongan. "Iya, titip ibu ya Nung, hati-hati,
jalannya licin. Pelan-pelan aja. Mbak Lastri mewanti-wanti. Nggih Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kendaraan roda 2 itu kupacu dengan perlahan. Tidak begitu ngebut, karena jalanan yang kami lewati sangat licin. Tanah bercampur lumpur dan kerikil menyulitkanku. Untungnya saat ini aku membawa ibu yang bertubuh mungil dan langsing, hingga memudahkanku untuk menyusuri jalan tanah berbatu. Baru beberapa menit perjalanan, kurasakan beban motorku bertambah berat, hingga sulit bagiku untuk mengendalikannya. Tarikan gas semakin susah, motor terbatuk-batuk dan tiba-tiba berhenti mendadak. Sial, perut lapar, motor pakai acara ngadet lagi, sungutku dalam hati. Lah, kenapa Nung? Kok macet? Bukannya kemarin baru dibawa ke bengkel ya? Keluh ibu saat kendaraan tiba-tiba mati. Aku hanya menghela nafas dan mengangguk. Iya ini bu, kok tiba-tiba mati ya? Padahal sudah dibawa ke bengkel. Minyak juga aman kok bu. Aneh. Aku menyauri ucapan ibu. Ya sudah, jalan saja sama ibu. Jangan ganggu suamimu. Kasihan Tono. Ini cuma hal sepele Nung. Celetuk ibu saat aku merogoh saku dan mengeluarkan HP. Ibu tahu aja apa yang ada di pikiranku. Gak mau ribet, telepon Mas Tono, minta jemput dan bawa motor ke bengkel. Selesai. Tapi bu, rumah kita jauh loh bu. Ntar ibu capek. Gumamku sambil menatap wajah tua itu. Banyak kendaraan lalu lalang, tapi tak ada satupun orang yang singgah untuk mengulurkan bantuan. Aku kasihan kalau harus melihat ibu mertuaku yang renta ini berjalan bersamaku. Pasti capek, karena rumah kami yang cukup jauh jika ditempuh dengan berjalan kaki. Berbeda dengan memakai sepeda motor. Gak apa-apa, yang penting sampai rumah. Tiba-tiba ibu menengadahkan kedua telapak tangan dan lirihku dengar doa yang keluar dari bibir keriputnya. Bu, sapaku saat ibu mengusap kedua wajahnya dengan kedua tangan. Doa itu penting Nung, jangan sampai lupa. Sudah, coba hidupkan lagi motornya. Njeh bu, sahutku. Aku mulai menstarter motor dan alhamdulillah motor Matic itu kembali hidup. Doa ibu memang mujarab. Alhamdulillah, gak jadi jalan. Jauh, pegel. Terima kasih Gusti Allah. Aku tersenyum mendengar celutukan ibu. Mertuaku ini emang the best. Aku bangga kepadanya. Motor pun menderu dan melaju, membawaku beserta ibu mertuaku dari jalan sepi yang kiri dan kanan banyak ditanami pohon sawit yang tinggi menjulang. Suasana teduh tapi terkesan singup. Kembali melewati jalanan becek, licin dan bergerindil karena batu-batu koral juga kerikil yang menyatu dengan tanah. Ibu semakin mempererat pegangan tangannya karena goncangan dan motor yang meliuk-liuk licin. Tidak sama seperti perjalanan sebelumnya waktu motor tiba-tiba mati. Tarikan gas terasa berat dan motor terbatuk-batuk. Terasa berat seperti membonceng dua orang penumpang. Motor kini terasa ringan, sesuai dengan yang dibawa. Ibu yang hanya berbobot kurang dari 40 kg. Aku pun bisa dengan mudah melewati jalanan meski terkadang kaki yang menjadi tumpuan agar kami tidak terperosok ke dalam parit ataupun semak. Setelah jalan menurun, jalanan yang kami lewati berangsur membaik. Motor pun mulai bergerak lebih kencang dari tadi yang lorot seperti keong. Lega, meski celana kotor karena tanah, akhirnya kami sampai di rumah. Langsung mandi Nung, bersihkan badan, titah ibu saat turun dari motor. Ibu duluan saja bu, ada yang mau Nunung beli? Jawabku. Ibu hanya mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan aku memutar motor dan kembali melanjutkan kendaraan roda 2 itu ke arah warung untuk membeli gula yang tinggal sedikit dan kopi yang sudah habis. Ya, sebagai pecinta kopi, persediaan kopi dan gula tidak boleh menipis, bikin kepala pusing. Saat tiba di warung Bu Sulis, entah kenapa mataku terasa berat, mengantuk yang tidak terkira. Memarkirkan motor pun sembari menguap-nguap. Iya, aku lupa, tadi pagi tidak menyeruput kopi, tapi teh. Bu Sulis, panggilku. Lama menunggu, tapi Bu Sulis tidak juga muncul. Bu, aku seketika bergidik saat hembusan angin kencang tiba-tiba menerpa hijabku. Seperti apa yang kurasakan tadi sewaktu ikut ibu memandikan jenazah.
Aku menggeleng cepat, mengusap wajahku untuk melupakan kejadian tadi yang membuat tubuhku merinding. Nung, Nung. Astagfirullahaladzim. Pakikku terkejut saat sebuah suara menyentakku tiba-tiba. Aku tersadar dari lamunanku dan melihat Bu Sulis tengah menatapku heran. Pagi-pagi sudah melamun? Mikirin apa, Nung? Tanya Bu Sulis menyelidik. Awalnya ragu, tapi entah kenapa ada yang menggelitik dalam hati dan terus merayu untuk menceritakan perihal keadaan si mayit tadi. Itu Bu, ngeri banget. Tadi itu ibu mandiin mayit, terus Nunung ikut. Ibu mau tahu nggak gimana keadaan si mayit? Serem banget Bu, ungkapku yang membuat kedua alis Bu Sulis menaut. Ia pun mendekat dan mencondongkan tubuhnya ke depan untuk mendengar lebih dekat. Kami hanya dibatasi etalase yang diisi dengan roti-roti kering, buku-buku, dan perlengkapan bayi. Apa Nung? Kepo ibu? Ucapnya. Tadi itu Bu. Ya Allah, mayitnya ngeri banget. Tangannya kaku begini. Aku memperagakan tangannya yang telentang. Terus kakinya kayak kodok Bu, ngangkang. Jelasku antusias. Tak bisa dipungkiri, menceritakan keburukan orang itu memang asik. Kok bisa Nung? Tenggelam atau bagaimana? Semakin Bu Sulis kepo, aku semakin bersemangat untuk cerita. Bukan Bu, wong ini dijahit dan berdarah. Terus waktu mandiin itu keluar darah. Bau banget Bu. Ceritaku seraya menunjuk ke arah bagian kewanitaanku. Na'udzubillahi min dzalik. Kok bisa ya Nung? Nakutin ah, saut Bu Sulis sambil bergidik. Ya bisa lah Bu, wong si mayit sebelum meninggal itu ditemukan berzina di hotel. Gancet Bu, gancet. Bayang dosanya itu Bu. Ya Allah, serem amat Nung. Bu, udah dululah ceritanya, udah siang. Nunung beli gula setengah kilo sama kopi yang 1 on Bu, pintaku sembari menutup cerita seru siang itu. Bu Sulis dengan sigap mengambil barang-barang yang aku mau. Setelah membayar, aku pun pamit. Hati-hati Nung, meninggal begitu biasanya jadi hantu. Tiba-tiba saja Bu Sulis memperingatiku saat aku akan menancap gas. Aku hanya nyengir saja, meski di hati juga takut dengan perkataannya. Sepanjang perjalanan menuju rumah, pikiranku dipenuhi dengan ucapan Bu Sulis, membuat perasaanku campur aduk. Rasa kantuk kian menjadi. Aku begitu saja masuk ke dalam rumah dan meletakkan bungkusan belanjaan di sembarang tempat. Entah kenapa, tubuh ini rasanya sangat lelah, seperti sedang menggendong sesuatu di punggungku. Berat. Aku lalu merebahkan tubuhku. Kantuk kian merajaiku, hingga tak tahu kapan pastinya alam mimpiku menjemputku. Dingin. Kurasakan ada sesuatu yang dingin menjalar di tubuhku, mulai dari telapak kaki dan inci demi inci tubuhku hingga ia berhenti tepat di perutku, mengelusnya searah jarum jam, tepat di tengah pusar. Aku ingin menepisnya, tapi tubuhku tak mampu digerakkan. Mata pun sulit untuk terbuka, padahal aku sudah berusaha sekuat tenaga. Dadaku terasa sakit, sesak, mau bernafas pun susah, seperti ada yang menghimpit tubuh kurus ini. Jelas kurasakan hembusan angin meniup-niup telinga yang membuatku bergidik dan merinding. Angin beraroma kapur barus dan juga jeruk purut, persis seperti bau orang meninggal yang belum dikafani. Aku ingin berteriak sekuat-kuatnya, meminta pertolongan siapapun saja yang mendengar. Tolong, bangunkan aku. Ibu, ibu, tolong aku. Akan tetapi, suara tertahan di kerongkongan. Satu kata pun tak dapat keluar. Apa yang terjadi kepada aku? Setelah puas mempermainkan perutku, benda dingin itu berubah menjadi tajam seperti kuku-kuku panjang yang seperti hendak menusuk perutku perlahan-lahan. Terasa sakit dan perih. Lagi-lagi, suaraku tak keluar sama sekali. Aroma kapur barus dan jeruk purut berganti bau melati yang begitu menyengat. Aku tak putus asa, berserah diri pada Yang Kuasa, meminta pertolongan hanya kepadanya. Lidah terasa keluh, tapi tetap berusaha menyebut asmanya. Perlahan, lantunan demi lantunan ayat-ayat pendek dan ayat kursi yang kuhafal mulai terucap. Dan bekerja. Alhamdulillah, tusukan di perut itu perlahan hilang. Aroma melati pun tak lagi tercium dan tubuhku pun kembali rileks. Alhamdulillah. Lenguhku kala jalan nafasku kembali plong. Mataku perlahan terbuka, seperti baru saja lari maraton.
Begitu mata terbuka, aku merasakan hawa panas yang kian menyelimuti tubuh. Nafas memburu terengah-engah. Keringat sebesar biji jagung mengucur deras dari anak-anak rambut membasahi pelipis dan tubuh. Mata ini takut-takut mengedar ke sekitar, mencari keberadaan makhluk yang tadi sempat menggerayangi dan menindih tubuh. Apakah tadi itu nyata? Atau mimpi? Aku menghela nafas dan menatap jendela yang tertutup rapat. Hari masih siang, tapi ruangan ini gelap. Sumber cahaya hanya dari celah jendela kayu yang renggang. Kuseka keringat di pelipis dengan punggung tangan, lalu meraih gelas yang masih terisi air di nakas sebelah ranjang, meneguk air bening itu hingga kandas untuk menghilangkan rasa dahaga yang tadi sempat menyerang. Lega, perlahan jantungku yang tadi berdisco riang perlahan berirama normal. Alhamdulillah cuma mimpi, gumamku pada diri sendiri. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu yang membuatku ingin bangkit seketika. Astagfirullah, lupa masak. Aku menepuk jidat yang masih basah. Aku ingin bangkit, tapi mataku tiba-tiba saja tertumpu ke arah perut. Kelopak mata seketika melebar. Tak percaya apa yang baru saja aku lihat. Area perut terutama sekitar pusar membiru dan terlihat seperti bekas kuku-kuku yang menancap. Bulu roma ini merinding seketika. Tatapanku pias. Apa yang tadi itu nyata?